Pernahkah kita memperhatikan reaksi anak-anak balita pada saat bertemu dengan badut dalam suatu acara ulang tahun? Ada anak-anak yang sangat senang. Mereka mendekatinya, bersalaman, dan bercanda-canda dengan badut tokoh kesukaannya. Tetapi ada sebagian anak yang malahan takut melihat badut itu. Mereka menangis dan lari menjauh. Bahkan ada yang ketakutan dan bersembunyi di kolong meja. Para orang tua yang anak-anaknya ketakutan berusaha menenangkan anaknya. Ada yang berusaha meyakinkan anaknya bahwa badut itu tidak berbahaya, hanya bohongan, dan di balik baju badut itu adalah orang juga. Tetapi ternyata kecerdasan anak itu tidak membuat hilang ketakutannya. Sebagai orang dewasa, umumnya reaksi kita biasa-biasa saja apabila kita bertemu dengan badut. Kita tenang-tenang saja karena kita tahu bahwa badut itu sama sekali tidak ada. Kita tidak antusias ingin bermain, bercanda, ataupun takut atas kehadiran makhluk aneh itu. Tetapi, mengapa reaksi anak-anak balita bisa berbeda-beda? Apa sebenarnya yang dialami semua anak-anak itu? Kalau kita amati, kelihatannya mereka semua percaya bahwa apa yang mereka lihat itu adalah nyata dan ada. Mereka yang tidak takut merasa benar-benar bertemu dengan tokoh idolanya, sehingga mereka pun larut bermain dalam imajinasinya. Sementara mereka yang takut, mereka yakin bahwa yang di depannya adalah sesosok makhluk yang menakutkan. Meskipun telah dijelaskan dan diberi pengertian, namun tetap saja anak-anak lebih percaya pada apa yang terlihat oleh matanya itu. Baik yang takut maupun yang tidak, semuanya hidup dalam dunia hayalan mereka. Mereka dikuasai sepenuhnya oleh pikiran mereka. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu pada saat menonton film 3 dimensi atau 4 dimensi. Tema pada saat itu adalah pesawat angkasa. Kita seolah-olah duduk di dalam pesawat tersebut dan terbang keluar angkasa. Untuk membuat penonton lupa diri, kursi-kursi tempat duduk pun dibuat sedemikian rupa, sehingga bisa bergerak ke depan, belakang, kanan, kiri, berputar, dan lain sebagainya. Semua itu agar penonton dapat merasa benar-benar sedang berada dalam pesawat yang sedang terbang. Film pun dibuat tegang seperti misalnya pada saat pesawat menabrak meteor. Ada getaran dari kursi-kursi yang diduduki tadi, dan ada suara yang menggelegar. Para penonton pada saat itu berteriak, seolah-olah benar-benar berada dalam pesawat yang sedang menabrak meteor. Semuanya lupa diri. Semuanya hanyut dalam cerita dan pengalaman yang tidak nyata itu. Pesawat kemudian jatuh dari ketinggian, dan untuk kesekian kalinya, semuanya menjerit histeris. Tetapi, pada saat film sedang diputar, cobalah kita bereksperimen. Kita mencoba sadar diri. Kita melihat ke kanan ke kiri, lalu ke kursi yang kita duduki. Ternyata semua gerakan pada saat pesawat mutar, jatuh, terbentur, dan lain sebagainya semata-mata adalah gerakan kursi saja. Kita tidak sedang jatuh, dan kita berada dalam ruang yang diam, tidak bergerak. Jantung kita pun tenang,
stres menurun dan kita mulai tidak terpengaruh lagi dengan tontonan tadi. Pada saat sedang kita mengamati, para penonton masih terus berteriak histeris. Saat itu, kita tersenyum melihat jatuhnya pesawat yang kita tumpangi. Kita bisa tenang karena kita sudah sadar diri. Kita tidak lagi dikuasai oleh ilusi pikiran, tetapi sadar dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kata teman, kita rugi karena tidak menikmati permainan ini, tetapi kita justru merasa beruntung dapat melakukan eksperimen yang di luar rencana ini. Barangkali Anda bisa melihat dari sisi yang berbeda dan memberi penjelasan yang lebih tepat untuk contoh tersebut. Namun, kita coba melihat dari sisi yang satu ini, bahwa kedua contoh tadi adalah analogi yang menggambarkan batin yang belum dewasa dan goyah atau rapuh. Batin yang belum seimbang dan sering terombang-ambing. Hal ini karena kita gampang sekali percaya dengan halusinasi pikiran kita, dan seolah-olah fata morgana yang tercipta itu adalah nyata. Kalau kita coba memperhatikan gerakan pikiran dari satu bentuk ke bentuk pikiran yang lain, barangkali kita akan menyadari bahwa hampir sebagian besar jam dari hidup kita habis terseret oleh arus pikiran kita sendiri. Kita bahkan hampir tidak pernah sadar atau tahu-tahu telah hanyut dalam lamunan yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Tidak ada sesuatu apapun yang kita siapkan untuk membangunkan serta mengingatkan diri untuk selalu sadar. Dan ketidaksadaran itu pula lah yang membuat kita lupa diri. Tetapi kita menganggap semua kondisi kita saat ini sudah benar dan normal adanya. Kita selalu yakin begitu saja dengan apa yang kita lihat itu nyata. Kita dengan senang hati hidup dalam hayalan. Kita percaya bahwa aku itu nyata. Ada seperti layaknya anak kecil yang percaya pelangi itu ada. Pada saat kita melihat selembar papan kayu, mungkin tidak ada reaksi apa-apa dalam batin kita semua yang melihatnya. Tetapi, pada saat papan itu telah dibuat menjadi peti mati, maka reaksi batin kita pun berbeda-beda untuk satu objek yang sama. Ada yang memang tetap tenang, tetapi tidak sedikit yang mulai timbul 1001 macam pikiran lengkap dengan hayalan-hayalan. Faktanya, memang bukan objeknya yang bermasalah, karena sebenarnya objeknya tetap dan sama. Namun, mengapa reaksi batin bisa berbeda? Kata seorang guru, begitulah batin yang belum dewasa. Batin yang masih bodoh, belum bijaksana, karena belum mampu melihat realita. Mirip dengan anak kecil yang takut pada badut. Papan juga menakutkan mereka yang batinnya belum bisa melihat apa adanya. Ada orang yang timbul nafsu pada saat menonton goyang indul, tetapi ada pula yang tidak merasa begitu. Sebagian orang marah ketika mendengar sukunya dihina, namun sebagian lagi adem-adem saja. Banyak orang yang timbul perasaan takut pada saat melihat mayat, tetapi ada orang yang justru berani tinggal di rumah yang berada di tengah kuburan. Mengapa ada yang bernafsu, marah dan takut, sementara yang lain tidak? Sekali lagi,
Ternyata kita diombang-ambing oleh reaksi batin kita sendiri, karena kita menggantungkan dan mengikat kuat-kuat batin kita pada objek di luar. Itu sebabnya batin kita menjadi tidak bebas dan menjadi tidak bisa tenang. Inilah akar dari segala macam penderitaan hidup kita yang sesungguhnya. Objek yang kontak dengan indera mata, telinga, kulit, hidung, lidah, dan pikiran tidak dapat kita pilih. Namun, reaksi batin atas objek itulah yang sepenuhnya dapat kita latih. Oleh karena itu, mulailah berlatih. Jagalah batin kita masing-masing, agar tetap tenang dan seimbang. Ketahui, lalu diamatilah setiap reaksi batin sekecil apapun, seperti gelisah, takut, khawatir, benci, marah, bosan, birahi, dan lain sebagainya. Reaksi ini semakin lama akan semakin jarang muncul. Mulai hilang ketakutannya, batin akhirnya menjadi seimbang, dan kebahagiaan sejatilah yang kita rasakan dalam batin yang telah dewasa. Jangan hanya percaya atau mengerti saja, tetapi buktikan dan alamilah sendiri. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.